Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang teori memetik. Apa sih teori memetik itu? Mimetik dalam bahasa Yunani berarti tiruan. Teori mimetik adalah pendekatan karya sastra yang memandang karya tersebut sebagai imitasi dari realitas karya itu sendiri. Cara menganalisis karya sastra dengan menggunakan teori mimetik. Yang pertama, membaca karya sastra. Yang kedua, memperhatikan unsur-unsur di dalamnya, terutama unsur intrinsik. Yang ketiga, mengaitkan dengan keadaan dari segi sosial terhadap karya sastra. Di sini, kita akan membahas novel berjudul Sang Pemimpi. Penulis novel ini bernama Andrea Hirata. Nama lengkapnya yaitu Andrea Hirata Seman Said Harun, lahir pada 24 Oktober 1967 di Belitung Timur, Bangka Belitung, Indonesia. Namanya mulai dikenal setelah novel pertamanya, Laskar Pelangi, sangat sukses dan menjadi best seller, serta diangkat menjadi film layar lebar. Sequel dari Laskar Pelangi pun keluar berjudul Sang Pemimpi, dilanjut dengan Edensor dan Maria Mahkarpov. Keempatnya tergabung dalam sebuah tetralogi novel. Dalam novel Sang Pemimpi, penulis menceritakan tentang kisah kehidupannya di Belitung pada masa SMA. Terdapat 3 tokoh utama, yaitu yang pertama Ikal adalah Andrea Hirata sendiri, yang kedua ada Arai adalah saudara jauhnya yang diangkat menjadi anak oleh ayahnya. Ia disebut juga Simpai Keramat karena dalam keluarganya ia menjadi orang terakhir yang masih hidup. Yang ketiga, Jimron adalah teman Ikal dan Arai yang dirawat oleh pendeta karena ia juga anak yatim piatu. Jimron juga sangat terobsesi dengan kuda dan selalu gagap saat sedang antusias pada suatu hal. Novel ini menceritakan tentang persahabatan sekaligus perjalanan mereka dalam menggapai cita-cita. Walaupun keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan, tetapi semuanya mereka hadapi karena tekad, semangat belajar dan bekerja keras untuk menggapai cita-cita. Saat memasuki SMA, tidak semua teman-teman dari penulis yang melanjutkan sekolah karena belum ada sekolah SMA yang dibangun di sekitaran kampung mereka tinggal. Jika ingin melanjutkan sekolah, mereka harus pergi ke desa Manggar, karena hanya ada satu SMA yang berdiri di sana bernama SMA Negeri, bukan main. Ketiga sekawan itu memutuskan pergi merantau untuk melanjutkan SMA di desa Manggar. Sebelumnya, satu-satunya SMA yang terdekat berada di Tanjung Pandan yang jaraknya sekitar 30 km dari rumah Ikal dan Arai, sehingga mereka menyewa kamar dan hidup jauh dari orang tua. Demi memenuhi kebutuhan hidup mereka, Ikal dan Arai harus bekerja sebagai kuli di pelabuhan ikan milik Lam Nyetpo, seorang preman pasar. Mereka harus bekerja karena perekonomian keluarganya yang terbatas, sebab ayah Ikal diberhentikan dari tempat bekerjanya. Saat mereka mendapatkan upah dari hasil bekerja, Ikal dan Arai selalu menyisihkan sebagiannya untuk diberikan kepada ibunya. Sisanya mereka simpan untuk melanjutkan studi mereka ke Eropa. Setelah mereka lulus dari SMA, Ikal dan Arai memutuskan merantau ke Jawa. Sedangkan Jimron ditawari bekerja di peternakan kuda milik Nyonya Po. Ia memberikan salam perpisahan berupa celengan berbentuk kuda yang diharapkan dapat membantu mereka berdua untuk melanjutkan sekolahnya. Mereka pun pergi mengadu nasib ke Jakarta. Ikal berhasil mendapatkan pekerjaan di kantor pos dan melanjutkan studinya di Universitas Indonesia jurusan ekonomi. Arai pergi ke Kalimantan melanjutkan studinya di Universitas Mula Warman jurusan biologi serta lulus dengan predikat cum laude. Kemudian
Mereka membuat proposal untuk melanjutkan studinya ke luar negeri. Di sanalah mereka berjumpa kembali. Pesan-pesan yang bisa diambil dari novel ini, jangan pantang menyerah dalam menggapai mimpi saat kita bertekad untuk meraihnya. Apapun yang menjadi halangannya pasti akan terlewati. Jadikanlah kegagalan tersebut sebagai pelajaran untuk lebih baik ke depannya. Saat novel ini populer dari banyak kalangan usia, masyarakat Indonesia penasaran bagaimana keadaan yang sesungguhnya dari desa tersebut. Karena itu, pemerintah setempat mulai menyusuri desa-desa ini untuk melihat kondisi lingkungannya. Pemerintah setempat juga mulai memperhatikan pendidikan pada anak-anak yang tinggal di sana dengan mendirikan sekolah dengan gedung yang layak untuk dipakai, serta mengirimkan tenaga pendidik agar tidak kekurangan pengajar.